Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warabani Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya akan menjelaskan tentang menjawab pertanyaan ini dalam bingkai Kita Indonesia, Kita Pancasila ya Bapak Ibu Saudara. Kita harus saling menghormati, saling menghargai. Saya ada pertanyaan ini cukup sulit ya. Cukup sulit dan di luar sana tidak pernah ada orang bisa jawab. Wah, ini berarti pendeta HTD itu master dong, guru dong. Ya. Ya, silakan dicek aja. Di Indonesia itu ada sekitar 200.000 pendeta dan romo. Tidak pernah ada yang bisa jawab. Bahkan di luar kekristenan pun tidak pernah ada yang bisa jawab. Begini pertanyaannya, ya. 6 cara membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Ayo, Pak Pendeta HTD bisa buktiin nggak bahwa Tuhan itu ada? Ayo. 200.000 pendeta sama romo, di luar kekristenan ada berapa banyak tokoh agama? Ya, pertanyaan ini Anda bisa jawab nggak? Apakah Anda bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Ayo, jangan ngarang. Nah, ini dia saudara ya. Pengantar. Pembuktian atas pertanyaan itu menjadi sangat penting sebab di luar kekristenan ya, artinya termasuk Nasrani dan keyakinan lain di luar Kristen, tidak pernah ada yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada ya saudara-saudara ya. Tuhan itu ada apa tidak ya? Bagaimana cara membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Padahal Tuhan kan tidak kelihatan. Nah, ini clue atau petunjuk yang harus diingat ya. Ingat, yang bisa dibuktikan bahwa Tuhan itu ada hanya Tuhan yang punya nama Yesus Kristus. Bukti bahwa Tuhan itu ada hanya bisa dibuktikan di Alkitab. Satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Sedangkan Tuhan-Tuhan lain ya, selain Tuhan yang punya nama Yesus Kristus, para Tuhan-Tuhan lain itu tidak bisa dibuktikan keberadaannya dan tidak pernah ada kitab-kitab lain di luar sana yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada selain Alkitab. Ya. Berikut ini Berikut ini adalah 6 bukti ya. Kita akan sampaikan 6 bukti ya. Berikut ini 6 bukti bahwa Tuhan itu ada dan bukti itu hanya ada yang tertulis di Alkitab, bukan ngarang ya. Tidak boleh pakai ngarang. Oh, menurut saya Tuhan itu ada. Saya merasa ada. Kalau waktu saya doa sampai kusuk, saya merasa saya itu dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan itu ada. Itu kan ngarang kamu itu. Ya, pakai ayat. 1. Untuk membuktikan Tuhan itu ada. 1 dengan karyanya. Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kita semua tidak bisa berdalih, ya, nggak bisa ngeles, ya, bahwa nggak ada Tuhan, nggak bisa ngeles, ya, ada bumi, ada langit, ada laut, ada hidup, ada mati, ya. Itu semua kan karya Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Ya, ada hujan. Ada petir. Ada apa lagi? Ada gempa bumi, apalagi ada gunung berapi. Itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Yang menciptakan gunung berapi siapa? Yang menciptakan langit bumi ini siapa? Ya. Terjadi dengan sendirinya. Ya, itu artinya Anda berdalih atau ngeles ya.
Ya, di sini ditulis tidak dapat berdalih. Jadi dengan karyanya itu bisa dibuktikan bahwa Tuhan itu ada. Cuman di Alkitab yang bisa jawab begini. Nomor 2, dengan mujizatnya. Mujizat bisa terjadi langsung dari Tuhan, bisa juga melalui seseorang. Filipus dilarikan Allah, yaitu roh Tuhan, tahu-tahu sudah berada di Asdod, padahal baru saja membaptis sida-sida. Tahu-tahu Filipus ini dilarikan sama Tuhan. Itu kan mujizat, ya. Ya, itu bukti bahwa Tuhan itu bisa melakukan mujizat langsung. Sedangkan Kisah 3 ayat 6 dan 16, Petrus membuat mujizat menyembuhkan orang lumpuh. Ketika didesak, Petrus mengaku bahwa itu berasal dari Yesus. Nah, jadi mujizat itu bisa langsung Allah membuat mujizat, bisa juga harus melalui seseorang. Itu bukti bahwa Tuhan itu ada, ya. Ketiga, melalui firman-Nya. Nah, ini hanya Tuhannya orang Kristen yang bisa berfirman, saudara, ya. Ternyata Tuhan Yesus itu bisa langsung berbicara, berfirman kepada seseorang. Cuman Tuhan Yesus yang bisa. Tuhan yang lain, Tuhan-Tuhanan nggak bisa, ya. Misalnya Tuhan langsung berbicara kepada Petrus di dalam Kisah 10 ayat 15. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, oleh aku, gitu, tidak boleh engkau nyatakan haram. Tuh, Tuhan Yesus ngomong langsung tuh sama Petrus itu, bahkan dia mengaku sebagai Allah. Ini bukti bahwa Tuhan itu memang ada dan punya nama, Yesus Kristus. Nomor 4, dengan kuasanya. Ternyata roh Tuhan itu bisa menguasai seseorang, bukan merasuki, ya. Bukan merasuki, tapi menguasai. Sehingga seseorang itu diizinkan mengalami suatu keadaan atau kejadian yang luar biasa. Contoh, Paulus itu dikuasai roh Tuhan sehingga dia bisa diangkat ke surga tingkat ketiga, yaitu Firdaus, di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 5. Ini bukti bahwa Tuhan itu ada. Termasuk Yohanes, ya, di Pulau Patmos juga dikuasai oleh roh di dalam Wahyu 1 ayat 10. Nomor 5, ya, mujizat bisa mujizat Allah itu ada bisa dibuktikan dari namanya. Ternyata dengan menyebut nama Tuhan, ya, Tuhan Yesus, ya, segala sesuatu yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, semua tunduk takluk kepada nama itu dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 10. Ini bukti bahwa Tuhan itu ada. Dengan menyebut nama Tuhan, semua takluk, setan takluk. Ya, lah kalau Tuhannya nggak punya nama gimana ya? Makanya hanya Tuhannya orang Kristen yang bisa dibuktikan keberadaannya. Lah Tuhan yang lain nggak bisa, ya. Silahkan aja buktikan. Nomor 6, kekalnya atau kekekalannya. Dari sejak purbakala, sejak sebelum segala abad sampai sekarang, sampai selamanya, Tuhan itu tetap kekal, yaitu Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Nah, benar kan? Hanya Tuhannya orang Kristen yang bisa dibuktikan keberadaannya. Kesimpulan, hanya Tuhan yang punya nama Yesus Kristus yang bisa dibuktikan keberadaannya. Bukti bahwa Tuhan itu ada hanya dibuktikan di Alkitab, tertulis di Alkitab, bukan ngarang, ya, sebagai satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Sedangkan para Tuhan lain, Tuhan-Tuhanan yang tidak punya nama, ya, tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Salam Pendeta HTT. Nah, Bapak Ibu, sekarang jungkir balik semua itu. Aku mau nanya, kalian punya Tuhan nggak? Punya, ya. Nasrani dulu nih, Katolik, kamu punya Tuhan? Katolik punya. Tuhanmu siapa? Yesus Kristus, Pak. Allahmu, Bapa. Nah, itu Tuhan itu harus Allah. Jadi kalau Tuhannya Yesus, Tuhan itu namanya Yesus, Allah harus namanya Yesus. Baru bisa dibuktikan. Protestan, Tuhanmu siapa? Tuhan kami Yesus, Pak. Allahnya, oh Allah kami setia kepada Bapa. Ya, ya, ya. Nipu umat itu, ya. Kalau Tuhanmu itu Yesus, maka Allahmu harus Yesus.
Sebab Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa, Yesus. Juru selamat, Yesus. Tuhan, Yesus. Jadi Allah yang esa dan Tuhan dan Juru Selamat punya nama Yesus Kristus. Jadi tidak mungkin kalau Tuhanmu itu Yesus, Allahmu Bapa. Itu ngarang itu ya. Ya, karismatik, Pentakos, Mormon, apalagi Ortodok, apalagi ya Katolik sudah tadi. Ya, Advent, Tuhanmu siapa? Tuhan kami Yesus, Pak. Lah Allahnya, Allah kami Bapa. Ini ya Pak ya, sesat Pak ya. Lah iya, udah ngaku sendiri. Menjerumuskan umat ya, lah iya, ngaku sendiri ya. Nggak perlu saya yang ngomong ya. Itu berarti nipu jemaat Pak. Ya nipu lah. Ya. Mana ada Tuhan bukan Allah? Yang di luar Kristen kalian punya Tuhan nggak? Tuhan sama Allah sama Pak. Lah iya. Punya nama nggak? Nah ini dia Pak. Bisa dibuktikan nggak? Ya. Hanya Tuhannya orang Kristen yang punya nama Yesus Kristus yang bisa dibuktikan. Catat baik-baik, dan pembuktiannya bukan apa kata HTD, bukan. Tapi apa yang tertulis di Alkitab. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, harus keberagaman wajib disyukuri. Shalom Aleichem Bishem Yeshua HaMashiach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. True God Jesus Christ bless you all. You all, Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Allah yang Maha Kuasa segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.